Halo semuanya, jadi gue sama Ferry Irwandi, seorang YouTuber nih yang baru-baru ini lagi rame banget nih semenjak lo muncul di Om Ded Oh iya. ngomongin stoikisme. Iya, rame ya. Terus apa ya? Gue lihat kemarin video lo yang lama juga tuh direkomend lagi tuh di tempat gue tuh yang 3 tahun apa 5 tahun jadi stoik ya? Iya, 5 tahun menganut stoik lah. Nah, 5 tahun. Jadi awal mulanya ya kenapa kita ngobrol hari ini adalah kemarin gue collab sama Uus. Terus ada bagian dari obrolan gue sama Uus tuh yang rame di-share orang tuh di media sosial. Itu pas gue ngomong, kalau gue lagi bahagia, gue nggak mau terlalu bahagia. Karena suatu saat bisa sedih lagi. Dan kalau gue lagi sedih, gue juga nggak mau terlalu sedih. Karena suatu saat gue pasti bisa bahagia lagi. Nah dan ternyata tuh beresonansi oleh banyak orang. Karena di-share di mana-mana, pada mention gue. Banyak yang nggak tahu kalau itu adalah salah satu dari prinsip stoikisme. Karena ada 4 pilar tuh, salah satunya adalah temperance atau moderation gitu. Jadi semua tuh dihadapi dengan biasa-biasa aja. Nah makanya gue mau ajak ngobrol lo hari ini. Karena lu nih kayaknya mendalami banget nih. Enggak, masih biasa nih. Kalau gue memang sebagai sebuah prinsip ya, set of values yang menurut gue cocok sama gue ya, stoikisme tuh dasarnya dari minimalisme sih sebenarnya sih. Iya. Karena gue mau apa yang gue punya tuh emang penting buat gue aja gitu. Efektif ya Bang ya. Iya. Efisien. Bukan berarti nggak boleh beli yang mahal ya. Karena kan kadang orang masih minimalisme tuh Wah, yang pikirnya murah-murah gitu. gitu. Nggak gitu. Cuman apa yang kita punya itu cukup buat kita gitu dan value-nya ada, bukan cuma sekedar buat pamer gitu atau yang lain-lain gitu ya. Tapi buat kita tuh penting. Nah, berangkat dari situ sebenarnya makanya buat gue cocok gitu kan. Kalau lo sendiri, ini buat yang nonton di rumah nih. Karena yang bagian itu tuh banyak banget di-share orang gitu. Kalau menurut lo sendiri stoicisme tuh apa? Stoicisme ya, itu kan ilmu filsafat yang udah lama banget ya. Iya. Kalau nggak salah yang bawa tuh Zeno dari Citium, terus Zeno dari Siprus. Oh iya, Citium kan di Siprus. Siprus juga ya? Iya. Oh, itu beda kata. Kotanya, negaranya sih. Nah, waktu itu masa pendudukan Romawi ke Yunani kan. Jadi ada Seneca, Iya. ada Aurelius yang kaisar, Seneca pedagang, Marcus politikus, Aurelius ya. sama si ini Epictetus si budak. Jadi kan awal gue tertarik itu, ini ilmu filsafat inklusif sekali ya. Karena biasanya ilmu filsafat itu kan cuma dinikmati satu segmen masyarakat nih. Cuman cocok untuk satu segmen masyarakat. Ini ada pedagang, ada kaisar, ada budak. Gitu ya, jadi guru besar. Tapi lo nemunya di mana? Dari baca buku kah? Atau? Baca buku Bang. Jadi di Indonesia kan ada satu buku bagus banget kan, Filosofi Teras untuk mengenalkan orang soal stoikisme. Oh iya. Nah, punya Henry ya? iya, Henry Mapiring. Gue kebetulan baca ya sebelum itu. Gue baca meditasi dulu, meditationnya Marcus Aurelius, si Aurelius. Iya, Aurelius bikin tuh. Jadi baca itu dulu, baru kenalan tuh sama apa filosofi teras. Babenya. Iya. Which is Zeno ya. Barulah tahu dari Zeno dan segala macam. Ternyata udah lama banget dan banyak tokoh dunia yang menganut itu juga kayak Bill Clinton ya kan segala macam. Dan menariknya sih karena emang stoikisme ini nggak berbenturan sama ajaran agama apapun kalau garis besarnya ya Bang. Cuma kalau dalamnya sebenarnya ada beberapa yang emang harus kita pilih-pilih sebenarnya. Apalagi misalnya kita baca dari Seneca gitu. Ada hal yang mungkin terlalu berat atau terlalu gelap untuk orang-orang Indonesia. Tapi ya mostly stoikisme itu ajarannya atau teori-teorinya atau pengetahuannya itu benar-benar tidak bergesekan dengan kepercayaan ataupun keyakinan apapun gitu. Iya ya, kadang-kadang kalau buat gua ini lebih kayak ini aja sih, set of values untuk kita lebih nggak cemas dalam menghadapi hidup, kita tetap happy dalam ngadapin hidup gitu. Bukan berarti ada ritual yang kita ikuti atau apa gitu. Itu kan nggak kayak gitu. Sama kayak kita punya values gitu. Misalnya kayak kalau kayak di kantor gue gitu kan, values kita apa? Pret ya. Values kita produktif, terus respectful, enthusiastic learner, sama trustworthy. Itu kan set of values. Jadi kalau misalnya di kantor gue, ya anak-anak harus punya pret itu. Set of values ini. Sama kayak buat gue, stoikisme adalah, ya ada satu set of values yang bikin kita tuh ya lebih enak aja sih ngejalanin hidup. Tanpa harus kita ada ritual apa kan enggak ada. Cuma situ aja. Dan dalam Islam kan ada konsep yang namanya qanaah, tawakal. Ada koda, ada kadar. Jadi sebenarnya ya stoikisme itu mengenalkan kita tentang
acceptance gitu, penerimaan gitu, tentang kayak ada banyak loh orang di dunia ini dengan berbagai masalahnya gitu, ada banyak loh hal yang nggak bisa lu kontrol, dan bertahun-tahun hidup lu tuh dihabiskan untuk mengontrol sesuatu yang sebenarnya lu nggak bisa gitu, omongan orang, pendapat orang, penilaian orang tentang lu, dan lu fokus di situ gitu. Dan salah satu itu tuh kayak runutan yang gue temuin satu-satu gitu loh Bang, kayak ada benang merah yang tersambung pelan-pelan gitu. Waktu mulai belajar stoicism, yang di podcast Om Deddy kan gue cerita, yang awalnya gue orang yang sangat-sangat haus pengakuan orang gitu kayak. Emang iya? Memang. Tanya teman-teman kuliah gue atau teman-teman SMA gue sangat ingin jadi orang, the special one lah gitu, orang yang mengubah poros dunia dan lain sebagainya gitu. Dan gue suffer dari situ, terus ya gue berdoa sama Tuhan, diminta kasih jalan, terus gue menerima diri gue, oh gue nih player kelas B ya, segala macam. Jadi sebenarnya gue nggak sesignifikan yang gue pikir kok, atau nggak sepintar yang gue pikir gitu, atau seberpengaruh yang gue pikir. Terus gue perlahan mencoba menikmati hidup gue yang dulunya gue ngerasa ini not good enough, tiba-tiba alhamdulillah dapat segini. Nah kayak gitulah. Padahal situasinya sama aja, tapi persepsi gue yang berubah gitu. Dan lama kelamaan gue mulai ingat lagi film-film lama, misalnya kayak Fight Club-nya si Fincher. Fight Club 98 yang itu dari bukunya Chuck Palahniuk. Iya. Yang direct Fincher tuh. Iya, David Fincher. Brad Pitt kan? Iya, Brad Pitt. Yang dia bilang kan kita membeli barang yang tidak kita butuh dengan uang yang kita tidak punya untuk mengimpresi orang yang tidak kita kenal gitu. Iya. Tapi kalau Fight Club itu, ini karena kita ngomongin filsafat, itu Nietzsche banget tuh. Iya, Nietzsche banget. Nihilistik banget ya. Iya, orang kadang kan nggak bisa bedain Bang. Kadang ya emang bergeser-geser pesimistiknya Schopenhauer gitu, si Nietzsche juga, terus ini stoicism atau enggak gitu, kayak Amor Fati gitu tuh ya. Itu tuh bergeser-geseran, tapi sebenarnya tiga hal ini konsepnya berbeda lah. Iya. Kalau nihilisme kan kayak emang nggak percaya. Badass banget lah. Apapun ya, bad boy of filosofi kan. Iya. Terus. Nah, dari situ iya juga ya, kita hidup kayak gini ya. Terus barulah ketemu meditasinya Aurelius itu, ternyata kayak gini toh cara menjalani hidup gitu. Gini toh universe ini bekerja, dan ya gue bisa kok. Bahagia itu bukan seberapa tinggi yang gue capai, tapi seberapa besar ekspektasi yang gue tetapkan di awal gitu. Kalau emang gue berharap 700 tapi yang gue dapat 300, gue bakal sedih. Tapi kalau gue berharap 100 yang gue dapat 300, gue bakal okay with it gitu. Ya udah gue ngejalanin hal kayak gitu. Dan gue jadi nggak peduli atau nggak mikirin orang mau nilai gue apa gitu. Orang nilai gue bodoh ya silakan, nilai gue jelek ya silakan, nilai gue tidak berguna ya silakan. Mau merendahkan gue, is okay gitu. Injak-injak juga nggak apa-apa. Jadi lebih kayak enak aja hidup jadinya Bang. Kayak misalnya gue dengar ada orang yang ngomongin gue gitu, lu udah ngomongin jelek tuh sama si A. Tapi ada? Mungkin. Gue pasti jawabnya, dia nggak tahu kalau gue lebih jelek dari yang dia pikir. Dia cuma tahu kejelekan gue setengah doang. Ternyata gue lebih jelek dari itu. Syukur dia cuma tahu itu gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu jadi. Iya, tapi emang apalagi kalau pas kita zaman muda ya. Maksudnya ego itu pasti gue sih masih muda ya, Bang. Iya, benar. Dibanding gue ya. Cuma maksudnya kayak orang yang punya banyak wawasan ya, yang seneng baca apa segala macam, pasti akan merasa di satu titik hidupnya ketika dia baru ketemu segala macam pengetahuan yang dia baru tahu ini, dia merasa lebih pintar dari orang lain. Iya. Dan pada awalnya kita akan jadi lumayan picik tuh kepada orang-orang lain dengan selera-selera yang beda-beda gitu, dengan merasa bahwa kita secara superior tuh di atas orang-orang ini gitu kan. Tapi banyak yang nggak nyadar bahwa itu akan ngebuat lo tersiksa juga gitu loh. Karena lo nggak bisa ngubah orang juga kan. Iya. Dan buat apa juga gitu lo ngerasa lebih hebat daripada orang lain. Betul. Kalau tadi kan perspektifnya lo diomongin orang apa, tapi sebaliknya pun juga berlaku kan. Dengan lo tidak menganggap diri lo lebih hebat dari yang lain, justru itu akan membuat lo lebih tenang dan damai gitu ya kan. Dan bukan cuma tenang damai Bang, peluang itu lebih terbuka, lebih lebar gitu. Lu bisa mencoba apapun. Jadi kalau gue nggak mengenal konsep stoicism, kalau gue nggak belajar soal qanaah, gue nggak belajar menerima diri gue, mungkin gue nggak akan pernah nge-YouTube sampai sekarang gitu. Oh, kenapa tuh? Emang? Iya, karena umur gue mulai YouTube 29 tahun Bang, dan gue mikir gue punya pekerjaan, gue udah punya anak istri, terus gue mulai bikin video di depan kamera. Tentulah orang bakal ngomong, ih apaan deh, cringe banget lu, udah tua ngapain bikin gitu-gitu ya, dia gak sih?
Orang-orang yang konsultasi sama gue atau cerita sama gue pengen bikin channel YouTube, tapi nanti orang ngomong apa, ntar reputasi gue gimana. Bener. Kalau gue sih nggak peduli ya, kalau gagal ya sudah. Ruginya apa ya, defaultnya emang jelek ya sudah, tetap jelek. Tapi kalau berhasil kan, ya alhamdulillah, jadi manfaat buat gue gitu. Jadi. Tapi bener juga ya. Jadi pas gue lagi ada project, kan gue lagi ada satu project panjang nih. Terus di sebelah gue ada sesama penulis gitu. Terus dia bilang, gimana caranya jadi lo ya? Dia bilang. Maksudnya gimana tuh? Iya, lu tuh kalau misalnya ada kayak stand up, terus kalau kita nyoba materi baru kan biasanya suka nggak lucu tuh. Terus nggak lucu, atau lo nulis sesuatu dan orang-orang komen nggak bagus terhadap tulisan lo. Gimana caranya lo nggak take it personally, dia bilang gitu. Lu nggak terima itu sebagai hal yang menyedihkan, bukan sebagai sebuah hinaan, tanpa harus bilang bahwa lu salah gitu, orang lain salah, itu gimana caranya gitu. Terus gue bilang kayak, gue juga nggak tahu. Gue bilang ke dia, gue nggak tahu juga gitu. Makanya kemarin pas gue WA lo kan lo nanya mau bahas apa? Bahas ini lo practical stoicism yuk gitu. Jadi secara praktis tuh gimana ya? Maksudnya ya kalau kita ngomong ya kita bisa karena kita ngejalanin ya. Kalau apalagi di stand up comedy, ada namanya 10 o'clock rule tuh. Kalau misalnya kita ngebom, kita nggak lucu malam itu, besok pagi jam 10 pagi itu harus nggak boleh sedih lagi. Tapi kalau kita lucu banget malam itu, besok pagi jam 10 pagi kita harus nggak boleh happy lagi. Iya. Karena selalu ada nanti malam gitu. Jadi itu kalau di stand up comedy namanya 10 o'clock rule gitu. Tapi buat orang yang nggak paham, dalam artian masih merasa bahwa itu personal buat dia, segala macam kritikan, menurut lo caranya gimana? Practical ways-nya apa? Ethical wise-nya ya. Susah kan? Bingung kan? Ya kan? Gimana dong? Masa kita bilang, udah bodo amat aja, kan nggak mungkin kan? Satu sih Bang, Apa tuh? sebelum bisa masuk ke tahap itu, lu harus sadar SWOT lu apaan gitu. Kalau lu udah tahu banget SWOT lu, dan ketika lu dikritik dengan sesuatu yang emang menjadi kekurangan lu, harusnya ya sudah, terima aja. Masalah di Indonesia kan, kalau gue ya tipe orang yang bilang kritik lu boleh sampaikan dengan cara apapun kok, kritik ya kritik gitu. Nggak perlu kritik harus pakai solusi, nggak. Kritik harus dengan santun, nggak. Kritik lah gitu. Karena kalau emang kita dikritik dengan sesuatu dan kita pantas untuk itu, bisa jadi bahan pelajaran. Kalau ternyata kita nggak pantas untuk kritikan itu dan merasa kita nggak seharusnya dikritik untuk itu, sudah biarin. Iya. Masalahnya kan banyak public figure, banyak artis, banyak seleb internet yang kena masalah cuma gara-gara hal-hal kayak gitu sih Bang. Yang sebenarnya lu nggak perlu kena masalah harusnya gitu. Menanggapi hal-hal seperti itu ya. Misalnya kayak ngebalas dikit, ya lu beda lah. Satu akun anonim nih, yang dia bisa ngomong apapun dan dia nggak punya resiko apapun. Lu ngomong sedikit salah aja, brand lu bisa hilang, endorse lu bisa hilang. Dan lu mengikutin dorongan untuk membalas itu yang padahal nggak ada manfaatnya sama sekali gitu. Intinya setelah kita menerima SWOT kita, kalau gue ya waktu itu belajar, pakai akal sehat dah. Ini mitigasi resikonya apa sih gitu. Untung nggak sih gue kayak gitu. Even sampai sekarang gue kadang baca komen yang jelek di YouTube atau di Instagram atau yang sotoy banget deh, yang jelas salah. Ada perasaan goblok gitu ya, ada tetap. Tapi ya sudah. Iya. Ya orang nggak tahu konteksnya. Iya. Orang nggak tahu dari sudut pandangnya mana, tapi dia merasa dia lebih pinter dari kita dan menyampaikan pendapat itu kan. Iya. Jadi buat kita kayak, lu nggak ngerti sih gitu. Iya nggak sih? Iya. Iya, Tapi kan digituin aja. Tapi kita bisa milih kan. Iya. Mau di capture terus kita perolok-olok dan bilang bahwa ini contoh orang bodoh banget, atau ya udah. Ya udahlah gitu. Oh, ini orang emang nggak ngerti. Ya udah. Atau kita direct balas langsung kan. Ya apapun pilihan nggak salah sebenarnya. Karena orang yang melakukan itu juga harus tahu hukum sebab akibat kan. Ketika lu ngomong kayak gitu dan lu harus menerima resikonya. Tapi kalau gue sendiri pribadi, ya sudah, kalau emang ternyata dia benar, oke, jadiin manfaat gitu. Bahkan berterima kasih. Gue sering Bang dikritik terus gue love. Gue terima kasih, bener-bener literally terima kasih. Karena Emang biasanya kritik soal apa biasanya? nggak banyak sih, cuman kadang ada beberapa konten yang sebenarnya substansinya kompleks banget. Kayak gue ngejelasin kejatuhan ekonomi Amerika tahun 2008 tuh. Oke, subprime mortgage crisis. Iya, subprime mortgage, kejatuhannya Lehman gitu-gitu. Soal properti, soal ini, soal jatuhnya, ya inilah credit default swap. Iya. Itu kan orang awam dijelasin CDS mana ngerti Bang. Iya. Maksudnya kayak gimana lu ngejelasin ini lo obligasi, terus lu ngelawan obligasi pakai CDS terus segala macam.
Nah, Iya. itu kan gue simplifikasi. Biasanya setiap konten-konten berat itu, terus, orang goblok nggak tahu ini, so yang benar itu ada bla bla bla. Ya gue paham kayak gitu, gue paham. Gue paham kayak gitu, gue harusnya menjelaskan lebih jelas, lebih detail. Tapi di satu sisi kalau gue jelaskan lebih detail, kan masyarakatnya ada layer-layernya ya. Mau akses pendidikannya, informasinya, dan segala macam. Yang paling ngerti, paling yang bisa ngerti ya masyarakat kelas A lah katakan, atau kelas B gitu, well educated. Tapi itu pun kita belum tahu dia bakal bisa menerima itu atau enggak. Iya. Nah, Orang yang ngerti finance aja mungkin nggak bisa ngejelasin CDS dengan dengan baik kan. Nah, gue tuh ketika bikin konten, pertama gue harus ngerti substansinya. Dan tahapan yang paling berat itu memanusiakan bahasa itu, Bang. Iya. Mensimplifikasi sebuah ide kompleks itu Iya. justru lebih susah. Nah, itu yang lebih lama. Karena guru nulis gue ngomong kayak gitu ke gue. Gue pas dulu belajar nulis, gue nulis tulisan panjang gitu kan, esai. Nama guru gue A.S. Laksana namanya, Mas Sulak. Terus gue kasih tulisannya ke Mas Sulak, terus dia baca kan. Kamu nulis 5-6 kalimat jelimet ini, kompleks ini, yang kamu mau sampein tuh apa sih sebenarnya gitu. Terus gue cerita ke dia, aku udah mau cerita gini mas, dengan sederhana aja gitu, mau cerita ini. Kenapa nggak tulis itu gitu? Orang kan nggak butuh tahu lo pinter, orang cuma butuh tahu kalau dia ngerti. Nah, itu. Oh iya benar juga ya anjir. Gue kayak, wah benar juga mas. Wah gue semenjak saat itu menulis sebuah ide kompleks dengan cara yang simpel tuh jauh lebih sulit loh. Gimana coba nyampein nih, iya kan? Jauh lebih menantang. Lebih menantang, karena ada ego kita juga yang kita tekan ada loh ego. itu. Ini gue nggak akan kelihatan pinter nih kayak Iya, gini. Tapi ya sudah Iya, gitu. nggak apa-apa kan? Yang Nggak penting apa-apa. kan tujuan dari setiap komunikasi adalah orang yang ngerti. Komunikannya bisa terhubung lah gitu ya. Iya, bukan masalah orang ngerasa kita tahu segalanya. Nah, itu, Bang. Betul nggak? Itu yang sering kebawa sama orang-orang bikin konten kayak gitu kan. Gimana sih gue kelihatan pintar gitu. Gimana sih gue kelihatan ngerti, akhirnya mengkombinasikan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Oh iya. Yang kayak gitu-gitu pakai istilah-istilah sulit yang sebenarnya orang nggak paham dia ngomong apa, tapi memang itu akan lebih baik buat dia karena ketika orang nggak paham, mereka akan bilang oh bagus, keren dan segala macam. Tapi orangnya nangkep belum tentu. Nah, gue nggak mau yang kayak gitu. Gue maunya orang tahu nih. Oh, 2008 jatuhnya Amerika itu karena ini. Jadi gue jelaskan lah dari awal sampai akhir dengan bahasa paling sederhana. Dan gue nggak bisa bilang kalau itu gue lakukan tanpa mengkompensasikan sesuatu ya. Jelas ada gitu. Nah, itulah yang waktu itu dikritik. Dan waktu itu gue love, gue like. Dan karena dia membantu gue Bang menjelaskan itu. Dan it's gitu. okay, nggak apa-apa. Dan salah satunya gue ingat, awal gue kenal Timothy Ronald gara-gara konten itu. Oh, si Timothy komen. Oh, di situ kita debat banyak kepala. Oh gitu. Oh, berawal dari perdebatan dengan Timothy. Untungnya waktu itu nggak ada yang baper. Nggak ada yang baper kitanya dan nggak ada yang notice juga gitu. Jadi debat panjang lama-lama capek gitu. Ya capek. Kita follow-followan terus ngobrol nongkrong terus ya udah jadi temen. Apa gugatan dia terhadap itu? Enggak, waktu itu masalah sekuritas bank, istilah bank sekuritas gitu. Apakah ini masuk ke dalam istilah sekuritas atau enggak gitu. Ini bank 3 buku, bank 4 buku yang kayak gitu-gitulah. Istilah, term gitu. Terms aja ya. Iya, terms saja. Ya. Karena finance kan termsnya nggak banyak bisa dicerna orang kan. Iya. Kadang tuh harus gue eliminate gitu loh Bang. Oh, nggak usah pakai terms inilah, pakai ini biar orang lebih paham. Gitu. Kadang-kadang di finance itu terms juga sengaja di overcomplicated untuk menyamarkan gagasannya gitu, ngerti nggak sih? Biar karet. Iya. Oke. Kan itu salah satu pilar stoikisme juga tuh. Apa sih? Courage ya, keberanian ya. Keberanian untuk kita melawan diri kita sendiri juga kan. Untuk tahu bahwa kadang musuh besar dari diri lo ya diri lo sendiri gitu kan. Kadang lo expect terlalu banyak hal. Kita harus berani tahu bahwa ada banyak yang harus dijagain di dunia ini gitu. Berpikir cukup panjang, terus kayak tadi ya berani untuk dianggap bodoh gitu kan. Sebenarnya kan gitu juga ya, masuk juga ya. Oke, nah terus kalau dalam keluarga ada nggak value-value yang akhirnya lo coba didik ke anak gua gitu, taruh ke anak atau ke istri, ke keluarga lah? Ada, tapi nggak yang dipaksain gitu loh Bang. Maksudnya kan gua tahu perkembangan anak itu di umur 6 tahun, di umur tuh anak gua sekarang 6 tahun. Beberapa hal emang
ya udah, anak kan masih berimajinasi, berfantasi, punya cita-cita dan segala macam, itu let it go gitu loh. Tapi beberapa hal kayak misalnya dia ngerasa kesulitan untuk sesuatu dan dia udah coba berkali-kali dan dia merasa mulai frustasi dengan itu, ya udah gue bilang, ya mungkin kamu nggak terlalu bagus di sini, tapi kamu bisa bagus di tempat lain kok gitu. Dan dia menerima itu gitu. Kalau orang tua lain kan kayak, ini anak tetangga bisa, Iya. kamu kok nggak bisa? Kemarin sepupu papa punya anak, dia gini. Iya. Iya tuh ya, keberanian untuk tahu bahwa mungkin kita nggak bagus di situ dan it's okay, nggak apa-apa gitu Iya, loh. Banyak orang punya keahlian beda-beda juga kan. Nah, salah satu di awal-awal gue belajar stoicism itu bang, itu banyak gue temuin di manga. Oh gitu? Iya. Manga apa tuh? Lo mau sambil ngopi nggak? Oh boleh. Iya. Takut keburu dingin. Gue kan nunggu ditawarin tamu dulu. Iya. Padahal udah minum sih tadi. Manga pertama yang gue lihat, oh ini ada nilai-nilai stoicismnya. Itu Ace 21. Gua cuman baca depan-depan doang. Oh lu nggak baca yang terakhir-terakhir ya? Kayak wah ini antara pertarungan antara orang biasa dan orang yang dicintai Tuhan. Oh gitu. Orang yang dicintai Tuhan ini namanya Agon Kongu. Oh dicintai dewa lah karena punya bakat ya. Dia punya bakat, dia nggak perlu latihan tapi bisa jago gitu. Satu lagi Sakuraba gitu. Dia cuma bisa latihan, dia cuma punya tampang doang, modal ganteng doang gitu kan. Tapi, terus di mana prinsipnya masuknya di? ya itu bang, kayak even lu nggak punya gift, even lu nggak punya bakat atau emang ada orang yang memang secara build-nya, naturalnya lebih hebat dari lu, bukan berarti lu nggak bisa bersaing dengan dia gitu. Selama lu fokus sama apa yang lu kerjakan. Nah itu yang kan di stoicism itu kita juga bukan cuma soal penerimaan diri kan, soal fokus pada sesuatu, soal bagaimana kita mencapai tujuan dengan cara paling efektif dan bagaimana kita bisa menerima resiko terburuk. Nah di Ace 21 itu dibilang kalau orang itu ada keahliannya masing-masing, ada yang bisa dia lakukan dan ada yang nggak bisa dia lakukan. Ketimbang lu melakukan sesuatu yang nggak bisa lu lakukan, mending fokus kepada sesuatu yang emang udah ada pada diri lu. Itu yang dibilang si Yoichi Hiruma ini, yang si kayak setan ini yang quarterback ya. Nah satu lagi One Piece. Gue disuruh si... Wah gila sih lu kalau lu nggak baca kan One sama Piece sih, itu Bang. semua orang pada bilang kayak gitu. Lo udah baca belum Gil? Belum ya? Waduh, parah bang. Jangan sampai lu meninggal. Belum baca? Iya. Jangan sampai lo meninggal dalam keadaan belum baca One Piece. Gua tuh ngikutin One Piece berapa tahun berarti ya? 23 tahun. Anjir, selama itu dan belum tamat? Belum tamat. Wow. Dari umur gue 7 tahun sampai anak gue mau umur 7 tahun. Wow. Nah di One Piece itu juga ada satu sosok yang lumayan sentral ya, namanya Roronoa Zoro. Ini Zoro ya? Zoro. Pasti tau lah seenggaknya ya bang ya. Gue pernah lihat tatonya Uus yang ada hubungannya, pedang Zoro. Nah dia itu bisa dibilang kru nomor 2-nya Straw Hat lah. Straw Hat ini kelompok protagonis ya, si Monkey D. Luffy kan kaptennya. Nah, si Zoro ini dari awal ditunjukin kalau dia itu nggak gila pengakuan atau validasi orang gitu. Dia itu cuma fokus sama ambisinya. Untuk jadi pendekar pedang nomor 1 di dunia. Dan ada satu peristiwa di mana dia ketemu Bartolo Kuma. Bartolo Kuma ini ya dewa bajak laut. Udah mau ngambil nyawanya Luffy gitu. Terus dia berdiri, dia bilang, ambil nyawa gua aja gitu. Karena dia pengen kaptennya tetap hidup. Nah si Kuma itu terus bilang, udah gue nggak ngambil nyawa lu, tapi rasa sakitnya si Luffy itu dipindahin ke badan lu, kata dia. Oke. Lu dipindahin, kesiksa lah, berdarah-darah. Pokoknya hampir mati lah. Terus temennya satu kru si Sanji itu datang ngelihat, lu kenapa gitu? Apa yang terjadi sama diri lu? Nggak ada apa-apa. Oke. Ini ceritain Uus juga ya? Ah, belum ya? Terus. Nah, itu kan berarti kan kalau dalam prinsip stoicism kan emang kita melakukan sesuatu itu benar-benar pure dari internal kita. Zoro bisa melakukan itu karena dimensi internal dia kan. Dia bisa bertahan dengan itu, dia bisa melawan itu adalah faktor yang dia bisa kendalikan. Tapi eksternal dia nggak peduli. Oke. Apakah dia diburu sama angkatan laut, apakah dia akan dianggap sebagai kru yang sangat mengabdi, dia bahkan nggak mencari pengakuan itu sama sekali. Dan Zoro itu simbol keberanian dalam stoicism itu sendiri, Bang. Jadi Bener. Emang ternyata kayak gitu ya. Maksudnya kita tuh nggak akan bisa mengontrol apapun yang terjadi di sekeliling kita secara eksternal. Dan orang itu akan sangat frustrasi kalau lo mencoba melakukan itu. iya, Karena itu nggak bisa gitu loh. Kayak lo dikasih pandemi ini gitu kan.
lu mau tiap hari terus lo mengutuk pandemi gitu kan? Ya nggak bisa. Ada gitu loh. Tapi kan kita bisa mengontrol respon kita kan terhadap itu semua. Iya. Kita bisa menjaga diri kita, menjaga keluarga dengan cara apapun gitu. Meskipun gue kan sangat hati-hati banget ya. Dan pas kemarin banyak banget bahkan dari keluarga besar lah, keluarga jauh lah yang sempat ngeledek-ngeledekin juga kan. Yang kayak parno amat sih ini. Ya tapi kan emang ini cara gua untuk mengendalikan diri gua dengan sesuatu yang bisa lu kontrol ya itu hanya gitu. itu kan. Hanya itu yang kita bisa lakuin gitu ketimbang kita berserah kepada di luar sana nanti nasib akan ngebawa kita kayak gimana gitu. Tapi emang persis kayak gitu bahwa kadang orang tuh apa ya? Sakit hati, frustrasi, kecewa hanya karena dia berusaha mengontrol sesuatu di luar diri dia. Dan itu nggak kesampaian. Dan nggak akan pernah bisa dia lakukan sebenarnya. Iya, tapi itu orang Indonesia banget loh. Mas gue apa ya kayak misalnya ditanyain kapan nikah, kapan ini, kapan itu. Ngapain lu pusing sih? Ya jawab aja lah ya. iya. Lu nggak akan bisa misalnya deh datang ke acara keluarga ya. Terus lo berharap moga-moga tahun ini nggak ada yang nanya kapan nikah. Lo kan nggak ngontrol itu, ngerti gak maksud gue? Tapi itu practical stoicism tuh, bener tuh, itu contohnya itu. Gue, kan? fun fact ya bang, sekitar tahun 2017 ya waktu Twitter udah mulai lagi sepi, kan sempat mati tuh. Gue tuh sempat di cancel, gitu? Nggak dalam skala besar sih, cuma lu kok ngomong gitu sih gitu. Apa lo bilang apa? Gue bilang, tante sama om lu tuh nggak main Twitter, mereka nggak tahu kalau pertanyaan itu akan menyakiti lu jawab aja, apa salahnya sih orang basa-basi. Di tahun segitu gue dinilai intinya gue ngomong lu nggak akan bisa kendaliin tante atau lo diserangnya kenapa, bagian mananya? Ya gue dibilang lu nggak ngerti sih, ditanya kapan harusnya lu lebih aware dong, lu lebih sadar dong. Bukan diserang sih, lebih kayak ada yang ngedebat kayak gitu. Ya gue justru sadar di tahun itu ya bang, gue justru sadar ini om tante gue orang kampung, nggak sekolah, nggak main Twitter, nggak ngerti social clue, nggak ngerti harus ngomong apa, dan yang dia tahu dari dia kecil sampai gede ya ketemu orang nanya kapan nikah, kapan punya anak, dan gue nggak bisa kendalin itu, gue bilang. Oh iya benar, gini. Jadi gue rasa beberapa hal kenapa itu didebatkan. Yang pertama adalah elemen empatinya kali ya. Iya. Maksudnya kayak lu coba dalam posisi gue, lu ngerasain apa sih? Which is gue bertahun-tahun ditanya kayak gitu. Harusnya gue telat nikah ya kan. Itu satu. Even gue nikah umur 23 tahun, sampai lebaran kemarin masih ditanya kapan anak kedua. Oh iya, itu pasti tuh. Itu pasti tuh. Cuma maksudnya, bobot tweet lo itu bukan berarti tanpa empati. Itu yang pertama. Iya. Orang berasumsi bahwa itu tidak ada. Ya, itu tuh celakanya itu juga. Lu berasumsi orang paham posisi lo apa segala macam, lu mengharapkan orang ngasih itu ke lu, tapi lu nggak dapet. Nah itu bang. Dan itu salah orang. Maksud gue, kebenaran objektifnya kan nggak di situ. Iya. Kan nggak ada yang tahu intensi lo. Nggak ada. Kalau kan nggak bilang itu untuk menyakiti banyak orang. Iya. Iya dong. Iya, ngapain kan? Gue cuma mau bilang, lu kalau ditanya kapan nikah, kapan punya anak atau apa, ya sudahlah maafin aja gitu. Iya. Om tante lu tuh belum tahu sekolah, om tante lu tuh belum tahu mendapatkan pendidikan, belum tahu mereka main Twitter. Jadi mereka nggak sadar kalau mereka salah. Sudahlah. Dan itu juga nggak bisa lu kontrol kok. Di tahun segitu kan nge-tweet kayak gitu, itu kan tahun-tahunnya orang mulai aware sama sosial. Orang tahu bahwa suara mereka bisa didengari. Iya, jadi adalah kali 3-4 orang yang waktu itu respon. Ujungnya gue kayak, oh lu nggak ngerti posisi gue, lu nggak ngerti posisi ditanya kapan, lu ini itu kan atau enggak, om tante gue sekolah. Tapi kan konteksnya bukan itu gitu. Iya. Maksudnya bukan masalah itu. Itu kan berangkat dari pengalaman pribadi lo juga. Dari gue sendiri gitu. Nah, dan yang menarik lainnya adalah kan mereka juga bukan datang dengan intensi untuk membuat lo sakit hati kan. Iya. Om dan tante ini ketika datang dan bilang bahwa kapan nikah, lo tersakiti kan. Katakanlah orang-orang jadi sakit hati gara-gara tanya itu. Tapi kan om dan tante itu kan mungkin tidak tahu bahwa itu menyakiti lo kan. Betul. Sehingga untuk apa lo tersinggung? Iya. Kalau intensi mereka aja bukan untuk menyinggung lo. Paham nggak maksudnya? Iya. Jadi kalau gue dulu nih ditanyain apa aja yang aneh-aneh segala macam, ada yang bilang bahwa di entertainment gak bakal lama umurnya lah, ada yang bilang bahwa gak kawin-kawin lah, nanti gak punya anak, ada yang bilang punya kucing,
nanti kenapa-napa lah gitu. Which is semuanya mungkin ada kebenaran yang mendasar dari pengalaman masing-masing ya. Tapi kan gue tidak memasukkan itu sebagai bahan gue buat sakit gitu loh, ngerti nggak maksudnya? Kayak ya udah iya aja gitu. Dan itu bisa gitu. Bisa dan itu jadi jauh lebih tenang dan damai sih. Kalau kita gitu melihat sih. masalah dengan cara seperti itu ya orang bisa, bahkan orang yang nggak ngomong sama kita bisa bikin kita sakit dong jadinya. Gitu. Itu yang gue lihat di Indonesia, kenapa gue akhirnya ngeluarin konten stoicism itu. Karena dari awal sebenarnya gue nggak mau bang bahas itu. Wah poser nanti gitu-gitu kan. Ya nggak apa-apa juga sih. Kenapa jadi poser? Iya. Anjir. Ada yang komen kayak gitu dan gue ketawa gitu. Ngomongin stoikisme jadi poser. Poser stoikisme. Anjir. Oke. Cuman Gila lucu banget. waktu itu ya udah gue bikin karena emang gue ngeliat orang-orang ini sedang menggali lukanya sendiri masing-masing ya, kayak lu terganggu dengan pencapaian orang lain, lu ngeliat Instagram, ngeliat temen lu sukses, terus dia ya biasalah orang wisuda S2 gitulah misalnya di luar negeri, atau orang baru berhasil sukses bisnisnya dan segala macam, terus dia Instastory alhamdulillah bla bla bla, dia ngeliat di Instagram terus di Twitter, gila ya lu nih fleksibel bla bla bla. Terus pas gue baca tweet kayak gitu, bisa ya manusia tuh sakit karena pencapaian orang lain yang sebenarnya nggak berhubungan dengan itu orang. aneh. Buat gue aneh loh. Tapi banyak bang, bahkan orang mulai kayak, gue tuh pengen dunia tuh sesuai yang gue mau gitu, semua harus support gue. Kita nggak hidup dalam keadaan kayak gitu pak, gitu. Tapi apakah ini adalah hasil dari pendidikan kita juga nggak? Maksudnya gini, Enggak sih, Bang. ketika di kelas kita dipaksa homogen loh. Oh iya, kalau Iya kan? pendidikan iya. Maksudnya di kelas itu kalau kita punya argumen yang beda, kita dilihat aneh. Zaman gue sekolah ya, gue nggak tahu sekolah zaman sekarang ya. Tapi zaman gue itu kayak kalau kita punya argumen yang beda, kita dilihat aneh. Kalau kita nanya sama guru, kadang-kadang guru juga suka, oh masa gitu aja nggak tahu gitu. Pada zaman gue dulu, gue rasa produk dari apa dipaksa sangat homogen itu yang membuat kita jadi kayak, kok dia beda sih? Itu salah tuh gitu, ngerti nggak maksudnya? Bisa jadi ya? Bisa jadi. Sama satu lagi kompetisi kan, semuanya by rank. Kita semua itu diurutkan berdasarkan sesuatu kayak Ranking ya dulu Ranking. ya? Zaman gue masih ada ranking, Zaman sekarang udah gua- nggak ada ya? zaman gue Masih ada nggak sih. ranking? Udah nggak ada, Nggak sekarang ada. udah nggak ada. Kalau dulu kan semuanya kompetitif kan. Dulu lebih parah lagi gue. Dulu di sekolah gue, kalau masuk ranking, dapat voucher makan pizza dulu. Jadi bisa traktir teman-teman. Jadi kita akan dianggap kayak keren banget gitu loh. Kalau bisa dapat voucher pizza, karena semua teman kebagian. Itu yang di 70 bang. Enggak, adalah SD. Oh, SD. 70. SD aja vouchernya pizza loh. SD swasta dulu. Dan lebih gila lagi sistem di sekolah gue. Ini ada 88 anak. Itu kan SMA unggulan ya di kota Jambi kan. Namanya Titian Teras. Dulu tuh sistemnya per semester. Ini ada 88 anak misal. Di-rankingin 1 sampai 88. 1 sampai 30 kelas A. Pak, kelas A. 30 sampai 60 kelas B. Itu masih ketika naik kelas dipindahin kan? Per 6 bulan. Hah? Apa nggak malu gitu kalau kita... Gila. Gua pas SMP ngalamin. ngalamin. Jadi ranking berapa, ya bener dipotong, terus ditaruh di satu kelas sendiri. Iya. Jadi kasak kusuknya tuh kelas pinter lah. Iya. Jadi kelas A tuh kelas anak yang paling pinter, kelas E anak yang paling nggak pinter. Anjir sedih banget. Itu ya. Kalau di sekolah gue dulu SMP nggak sampai segitunya. Dalam artian dia nggak motong di bawah terus dikasih nggak. Cuman yang pinter-pinter kelas unggul. Iya ada gitu. 3 aja. Iya. 3 kelas unggulan gitu. Nah. Sisanya udahlah gitu. Makanya paling berisik kelas yang lain tuh. Kalau nggak salah tuh sistemnya pas gua tamat setahun 2 tahun setelahnya Udah berubah ya? Udah berubah. Kadang-kadang sekolah begitu kita selesai jadi lebih bagus ya. Tiba-tiba 70 pasang AC lah pas gua tamat. Persis setahun setelah gua cabut, tiba-tiba udah ada AC. Dulu tuh cuma pakai kipas angin doang. Pas lu sekolah itu udah sekolah yang paling ini bang, paling gaul nggak? 70? Iya. Iya, zaman gua mah. Udah 70 sama 6 tuh gaul. Sekarang kayaknya lebih gaul lagi ya? Nggak tahu juga deh. Kayaknya kalau dengar 70 tuh kayak gimana gitu kalau sekarang. Kayak fancy banget ya, classy banget gitu. Tapi anyway, ini contoh ya. Gua lagi ada project lagi nih, juga project lagi. Terus si temen gua, salah satu temen gua tuh bilang, si ini kemarin ngerjain project yang mirip kayak lo,
tapi udah kelar nih duluan, sedangkan lu tuh belum selesai gitu. Oh gitu, iya. Dia bilang kerjanya efektif banget, apa segala macam gitu. Oh iya. Lu mau baca nggak tulisannya dia gitu? Oh nggak perlu. Terus dia nanya, kenapa lu takut sirik? Dia bilang gitu. Gue kayak, kenapa lu bisa berasumsi gue akan sirik sama orang? Maksud gue kayak, apa sih maksud gue? Kalau orang sukses ya bagus lah, ngerti gak sih? Iya. Ya udahlah gitu. Iya. Kalau orang lebih sukses dari kita, lebih berhasil dari kita, punya cara yang lebih baik, ya bagus lah. Kenapa harus sirik juga? Tapi dia berasumsi kayak, lu tuh gak mau baca karena lu takut sirik. Enggak sih, enggak juga sih. Jadi lu ini menjalani hidup banyak banget hal-hal yang anomali ya Bang. Dari yang lu lihat dengan masyarakat sekitar gitu. Guanya pribadi. Iya. Iya, nggak tahu juga sih. Iya. Maksudnya kayak lu pasti banyak banget merasakan kok orang kayak gini sih. Iya loh. Contoh nih, ada teman gue YouTuber juga. Siapa namanya? Adalah pokoknya, adalah. Samaran lah. Nanti kasih tahu. Oh, iya. Dia bilang gini gitu. Kita lagi cerita soal apa gitu. Terus gue bilang, oh ya gue juga pernah ngerasain tuh. Karena waktu itu gue YouTuber yang Nomor 1. pertama kali dapat subscriber gold button kan. Pertama kali nomor 1 itu yang 1 juta di Indonesia. Sampai orang Google-nya datang kan. Oh, gue tahu YouTubernya. Tapi ntar, ya lanjut. Terus bertahun-tahun gue subscriber nomor 1 ya kan. Terus gue bilang, tapi kan sekarang udah enggak. Sekarang kan udah data waktu itu. Dan sekarang udah banyak lagi yang di atas gue gitu loh. Terus dia bilang gini gitu, pasti lo sakit hati banget ya. Pasti lo ini banget ya. Kalau gue jadi lo mah, gue pasti kesel. Kenapa gue harus kesel gitu, ngerti gak maksudnya? Paham gak sih? Ya bagus aja lah. Orang lebih gede dari gue segala macam, ya nggak apa-apa, bagus aja. Gue nggak punya kepentingan apapun untuk kesel sama Atta. Apalagi waktu itu ada Ricis juga kan, kesel sama Ricis. Atta datang ke rumah gue, ngobrol kayak suatu saat, enggak, dia bilang waktu itu pas lagi gerbek rumah tuh. Nah, pasti akan aku lewatin nih. Apa namanya Bang Radit nih subscribernya. Ya udah bagus, gue bilangin nggak apa-apa juga gitu loh maksud gue. Ya udah gitu loh. Dan kadang kita kalau harus ngeladenin orang ngomong kayak gitu, bingung ya sikapnya gimana ya. Nggak apa-apa banget. Karena karir gue itu, gue dibantu banget banyak orang. Waktu itu dari mulai Mas Salman Aristo, terus Papar West, produsernya Star Vision. Itu dia tuh bukain pintu buat gue. Mereka tuh kayak ngasih gue ilmu, ngasih gue kesempatan. Jadi buat gue, aneh banget kalau gue dalam posisi gue sekarang juga nggak ngasih kesempatan buat orang gitu loh. Yeah. Ketika lo disorot sama cahaya ya kasih yang ke lain nggak masalah juga gitu loh. Suatu saat nanti akan ada orang lain yang ngambil spot lo dan lebih gede lo, ya bagus lah buat orang itu kan. Ngerti gak sih maksud gue? 100% Tapi Bang. sekeliling gue nih, apalagi orang-orang entertainment ini, kenapa kayak seolah-olah itu sebuah kompetisi yang gue nggak ngerti gitu loh. Padahal semakin banyak orang kita bisa collab, itu makin bagus loh. Karena gedenya bisa bareng kan. Nah, gue ketemu banyak YouTuber tuh. Oh juga. Tapi bedanya Bang, gue nggak gue iyain, gue debat. Oh gitu? Iya. Kayak gimana tuh misalnya? Pokoknya ya hal kayak gitu familiar ya di YouTube. Wah lu dilewatin, wah lu ini. Wah. Gue kalau ngeliat dia lebih bagus nih, gue jadi terpacu untuk bikin lebih bagus lagi. Oh. Lu ada perasaan kayak gitu? Capek gue kan bilang kayak gitu. Capek banget ya harus kayak gitu ya gue bilang. Lu bayangin nih kalau lu misalnya dia mau 300.000, dia mau bikin sebagus apa, ya udah lu kerjain apa yang ada di hadapan lu, itu juga nggak ngaruh apa-apa ke lu gitu. Iya, terus lu mau ngapain? Iya, lu mau ngapain? Terus kemarin Bang, ini baru berapa hari yang lalu, gue tuh kan sering ya di Instagram gue yang nggak seberapa ya, baru 80 ribuan kalau nggak salah. Gue tuh sering banget, pertama promosiin akun channel YouTube yang masih 2.000, 3.000 dan gue kira bagus langsung gue storyin, gue bikin cerita gitu. Atau kalau ada akun Instagram yang bagus, foto-fotonya keren, itu gue promoin. Gue nggak tahu efeknya kayak gimana, mungkin kecil banget. Tapi gue persis kayak lu Bang. Persis yang gue rasain sama persis kayak lu. Dan itu tuh benar-benar ada di story gue. Gue bilang kayak gini, gue bisa sampai di tahap ini karena pertama, untung Fathia Izzati mau waktu gue ajakin bikin film tanpa dibayar. Terus Jovialda Lopez ketemu channel gue, dia promosiin IG story gue. Terus ada Arin Kunto, ada si Echa Day After 24 itu yang ngajak gue bikin konten. Sampai
terakhir diajakin sama Om Deddy Corbuzier untuk CTD. Iya. Tanpa mereka semua mungkin lu nggak akan ketemu channel gue. Terus apa salahnya gue promosiin orang gitu? Oh ya benar ya pemikirannya berarti ya. Karena kita dibukain pintu juga kan. Gue nggak tahu ini benar atau enggak bang, tapi kita sepemikiran. Iya, tapi benar, kita benar. nggak tahu ini pemikiran kita ini yang benar atau yang salah. nih. Iya, paham. Jadi kayak, dan lu nggak rugi apa-apa kecuali lu harus kehilangan berapa ratus ribu untuk melakukan itu kan. Tapi kan enggak gitu. Untuk Kebayang nggak sih kalau Mas Salman Aristo nih ya, pas gue ketemu terus dia ngajarin gue bikin 8 sequence, cara nulis gitu. Terus kalau dia ngelihat gue terus dia bilang kayak, gue nggak mau ngajarin Radit nanti dia lebih gede. Iya, jangan-jangan nanti ketika gue ada kesempatan bikin film malah dia yang dapat gitu. Kalau itu terjadi kan berarti gue nggak bisa punya opportunity untuk jadi kayak sekarang kan. Iya. Tapi gue ketemu Mas Salman Aristo, gue nanya apa aja dijawab. Gue banyak ngikutin saran-sarannya Mas Aris juga segala macam. Terus gue ngerasa kayak kalau gue bisa jadi posisi seperti dia untuk orang lain, pasti happy banget gitu loh. Ngerti gak maksudnya? Iya. Aneh banget ya? Memang iya bang. Oke, terus practical stoicism lagi. Apa yang salah satu contoh konkret yang mungkin lo alamin dan akhirnya ini membawa lo ketenangan gitu misalnya? Oke, contoh konkret ya mungkin dari yang kita obrolin misalnya kayak yang paling dekat ya soal Lebaran ini bang. Yang Ngalamin tadi kemarin. ngomongin kemarin gitu. Dulu apakah kesal ditanya, kapan nikah gitu? Umur gue masih 20 tahun, umur gue 21 Tapi tahun. di 21 tahun udah ditanya? Udah, karena udah kerja kan. Oh, iya. Ih kenapa sih gue kamu bla 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 bla. Karena gue nikah umur 23 tahun. Gue punya anak nih. Punya anak. Anak pertama gue tuh tahun 2015 dan sampai sekarang masih 1. Oke. Tiap lebaran ditanya, kapan nambah adik? Terus ini gak? Anaknya kayak, lihat tuh dia kasihan. Iya, gitu ya? dia sendirian gitu-gitu. Itu mau punya adik. Kalau gue nggak memahami kalau itu bukan sesuatu yang bisa gue kontrol dan kalau gue nggak memahami kalau gue bisa lo lepas dari rasa sakit kayak gitu dengan bersikap biasa aja, mungkin gue udah tersiksa banget nih. Ya gue bilang tiap diomongin kayak gitu, kapan mau punya anak? Entahlah tunggu maknya mau dulu, kalau maknya belum mau ya jangan. Emang situ mau gitu ngurusin kayak gitu-gitu. Paling dijawab dengan bercanda juga gitu. Kan tante nggak mungkin tante kan yang ngurusin, kan capek. Nggak mungkin om kan yang ngurusin. Tambahlah anak gitu. Ya nggak usah lah, duitnya belum ada. Udah santai gitu. Dan nggak perlu yang harus malas lebaran. Bang, gue jadi ingat. Ini kemana-mana sih tapi. Kenapa? Di Twitter tuh lebaran bisa di cancel bang. Kenapa tuh? Maksudnya gimana tuh? Kemarin tuh ada yang rame gue. Ada orang yang nggak suka lebaran tuh ada. Oh, Mungkin gitu? Mungkin ada ya. Gua udah nggak main Twitter, jadi gua nggak tahu. Tapi ada yang nggak suka lebaran dan ngomong ketidaksukaannya tentang lebaran. Jadi ada orang yang bilang, gua nggak suka lebaran. Iya, semua tradisi lebaran itu sangat bikin. Gue waktu baca itu, mak gue. Ini nanti bernapas ada yang nggak suka bernapas ini. Kenapa bisa Tapi kayak ya gitu itu haknya dia, cuman gila ya. Untung gue kunci akunnya. Kayak orang-orang ini bisa semua hal itu bisa mengganggu loh. Iya. Manusia kita, society kita membuat semua hal itu jadi Iya, ini energi negatif ada dalam diri sesuatu kita. di depan kita terganggu. Gitu. Iya, kita terganggu. Gue nggak suka ini, gue nggak suka itu bikin gue nggak happy gitu. Tapi kan itu akan ada. Gitu. Itu akan ada bang. Lu nggak suka lebaran juga akan ada gitu. Iya, ya udah kita ubah respon kita aja kan. Iya. Dan kita nggak akan pernah bisa. Oke, karena kita nggak suka lebaran nggak akan ada. Nggak mungkin. Tapi untungnya gue punya istri yang ngerti gue sih. Jadi gue nggak suka keramaian. Gue tuh nggak suka banget. Capek gue kalau di keramaian, pusing. Jadi gue sama sekali nggak suka keramaian gitu. Nah dia mau konser. Justin Bieber, nonton yang lagi rame kan. Mahal itu. Anissa Aziza tahu bahwa dia cukup beli 1 tiket aja sama teman-temannya. Gue makan nggak diajak. Ditawarin juga enggak. Aku beli tiket ya. Iya. Beli berapa? 1 sama teman-teman yang lain. Oh, oke. Bahkan gue nggak ditawarin. Tapi karena dia tahu gitu loh. Maksudnya. Tapi kan Anissa juga nggak berusaha ngubah itu. Dalam artian dia nggak berusaha untuk. Ini kan konser. Kamu jarang nonton konser nih, sekali-sekalinya aku suka banget, please temenin aku. Dia maksain gue untuk berubah, dia enggak gitu. Gue pun sebaliknya. Kamu akan
happy-happyan konser sama temen kamu. Sementara aku di rumah yang nggak suka keramaian di dalam. Masa kamu nggak ngerti? Kan gue juga nggak kayak gitu. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Kedamaian tuh kan diciptakan ketika kita tuh memahami bahwa orang lain tuh memang beda gitu. Itu akan ada. Jadi kita ubah respon kita terhadap hal tersebut gitu. Kebenaran objektif akan tetap ada. Iya. Respon kitanya aja yang kita ubah gitu loh. Kebenaran objektif akan selalu ada. Iya. Yang penting terjadi ya terjadi gitu. Dan nggak mungkin kan lu nggak suka keramaiannya yang lu bubarin kan, Bang? Kan nggak mungkin. Tapi ini mungkin terdengar lucu ya. Tiba-tiba gue bilang, boleh nggak sih nggak usah ada konser? Iya. Gue sebel di saat Gue orang-orang nggak nyaman banget. Gue nggak nyaman banget lihat orang konser. Ya Allah, iya benar juga sih. Tapi Apa walaupun ini terdengar lucu ya, Bang, mostly mindset kita tuh kayak gitu ketika melihat sesuatu tuh yang sebenarnya ini nggak sejalan sama kita, tapi kita sebenarnya di luar itu untuk merubah hal yang nggak kita sukain. Iya, Tapi kita memaksakan untuk itu yang sebenarnya termasuk ke dimensi eksternal kita. Kayak orang nggak suka ngelihat, katakanlah, gue nggak suka ngelihat orang pakai baju putih. Ya masa lu gue suruh ganti baju? Gue nggak suka. Kecuali gue punya kekuatan untuk itu ya. Nah, iya itu persis tuh. Iya. Itu juga omongan gue ke Nisa waktu itu tuh. Jadi pas awal-awal nikah, anak gue kan dibilang jelek waktu itu. Oh. Gue cerita di Om Deddy juga tuh. Ada yang komen, ih jelek banget anaknya Bang Radit. Manusia bisa sejahat itu. Iya, di komen di IG. Jelek banget anaknya, nggak kayak anak artis lain. Itu waktu Alea, anak pertama gue tuh masih kecil. Terus Anissa tuh tersinggung banget. Dia tersinggung banget sampai dia mau nyari orangnya apa sih. Terus gue bilang, ya anak kita dibilang jelek. Menurut kamu jelek nggak? Enggak. Ya udah. Ya udah kan. Emang nggak jelek kan? Nggak jelek gitu. Sama, ini soal baju ya. Sama kayak kita pakai baju merah. Terus kita keluar rumah. Lalu orang bilang, ih baju merah tuh jelek gitu. Kalau lo pakai baju warna merah gitu. Tapi buat kita kan enggak. Ya udah kan. Ini gue syuting. Ini tumblernya Anissa. Cuma karena gue suka warna pink, gue suka bawa. Oh, lu suka warna pink? Gue suka warna pink. Oke. Ya, gue bawa pas lagi syuting. Pas lagi syuting nih, syuting yang lain waktu itu. Lagi ada satu project lain lah gitu. Gue bawa itu. Terus ada satu sesama teman juga bilang kayak, lu nggak malu apa keluar rumah pakai tumbler warna pink gitu? Ya enggak. Ya udah, selesai tetap gue bawa kemana-mana. Kan ada aja orang yang bilang, iya gue nggak pede ngerti nggak sih maksudnya? Kan yang buat kita enggak ya udah kan. Tapi emang susah sih, jujur. Iya susah. Orang Bang. lain tuh ngelihat gue gitu, mungkin ngeliat lu juga kayak gimana sih caranya? Sama kayak pertanyaan temen gue itu, gimana sih caranya bisa kayak gitu? Iya kan? Menurut lo susah nggak tapi Gil? Lo tipe yang bodo amat, dia juga kayak gitu kan? Oh iya, Surya ya enggak ya? Lo masukin hati kalau lo? Sensitif ya? Sensitif cuma mikir kayak ya udahlah gitu aja sih. Oh tetap juga, iya bagus. Tapi sebenarnya ya sensitif pun nggak apa-apa. Kadang gue sendiri pun masih ngerasa gue gampang nangis gitu, gampang getting Emotional sentiment, ya emosional. Cuman ya sudah, nggak usah terlalu dari situ, terus nggak usah jatuh karena itu, nggak usah yang malah membuat kita melakukan hal-hal di luar kendali kita kan. Iya, bukan berarti kita nggak punya respon emosional ya. Maksudnya Bukan berarti kita menjadi manusia yang tanpa hati ya. Gue nggak tahu kalau tahap lu udah sampai situ ya Bang ya. banyak orang yang bilang gitu, banyak orang yang bilang gitu sih. Tapi gue nggak di situ kok. Iya. Batasnya di situ ya. Nih. Iya. Cuman masih ada. Cuma kan ketika emosional itu kan reaksi alami ya, natural gitu. Dan ketika lu emosi adalah stoicism itu kepake di situ Bang. Lu rasional atau enggak? Betul. Lu ketika marah apakah harus lu membanting sesuatu? Betul. Ketika lu marah haruskah memukul sesuatu? Haruskah menyakiti seseorang? Haruskah kehilangan akal sehat lu? Kalau lu Haruskah balas dendam? Nah, betul. Gue juga bingung, orang-orang kan sering gue mau buktiin kepada orang-orang kalau gue nggak perlu buktiin apapun. Iya. Nah, itu pilar yang satu lagi tuh, kebijaksanaan, wisdom. Iya, wisdom. Kebijaksanaan untuk tahu bahwa gue pakai akal sehat gue nggak. Itu wisdom kan datang dari rasionalitas kan. Rasionalitas. Kita punya akal sehat nggak ngadepin ini gitu. Bisa nggak kita diskusiin sebuah masalah di atas meja dengan kepala dingin? Iya. Bisa nggak kita pas mau nikah kita ngomongin duit
tanpa harus bawa ego gitu kan. Itu kan rasio kan dipakai di situ gitu, berpikir dengan akal sehat ya. Terus sama satu lagi tuh keadilan ya, justice ya. Bisa nggak kita adil untuk orang lain itu juga penting ya. Banyak juga yang orang kayak terserah gua lah apa segala macam gitu ya. Adil Nah, lah. terakhir nih. Berarti kalau buat lo yang bikin lo marah apa? Yang bikin gue marah ya sekarang ya. Nggak ada. Kalau ditanya Kalau gue masih ada. malah bingung. Bentar, ada. Soalnya marah itu beda, Bang. Marah itu kan itu reaksi ya, bukan aksi ya. Jadi ketika gue marah pasti ada sebabnya. Oke. Nah, dan itu bisa banyak banget. Kadang gue marah kepada diri gue sendiri misalnya. Itu yang lebih sering. Gue marah kepada diri gue sendiri, wah gue masih nggak disiplin nih. Karena itu kan dimensi internal gue. Masalah gue harusnya tidur jam 12. Tapi gue begadang sampai jam 5, ujungnya malah merugikan banyak hal gitu. Banyak pihak gitu. Terus itu gue marah gitu. Oke. Kenapa gue masih nggak disiplin? Ini kan bisa gue kontrol sebenarnya. Dan kadang gue marah ketika gue marah. Oh, kenapa lu sampai marah? Kenapa gue harus sampai marah? Mulai absurd nih. Tapi beneran pernah kejadian Oh, loh. iya. Ya biasalah kan. Sial kok gue marah ya? Iya. Terus sekarang gue marah gue lah. Iya. Dan lo menyesal karena lo Iya. ngelakuin hal-hal yang seharusnya nggak lo lakuin. Kalau kayak Hal gitu. yang paling gue nggak sukain seumur hidup itu kehilangan kendali, Bang, atas diri gue. Gue dulu pernah punya masalah temper. Dan gue berusaha banget untuk mengendalikan itu. Dan gue tahu namanya amarah itu nggak pernah membuat sesuatu itu lebih baik. Itu sangat-sangat destruktif gitu. Iya. Dan gue udah rugi banyak hal karena masalah temper itu, dan gue berusaha kendalikan. Makanya, sorry itu gue mabok seumur hidup nggak pernah. Minum terus mabok gitu ya, mabok atau apa, kehilangan kendali nggak pernah. Karena gue takut banget kalau gue kehilangan kendali. Maksudnya minum sampai mabok Iya, atau mabok alkoholnya yang nggak Mabok alkohol nggak pernah. Nggak pernah banget yang namanya kehilangan kendali atau tipsy atau teler gitu-gitu. Karena lo nggak suka keadaan itu. Nggak suka. Itu yang bikin gue nggak suka minum. Oke. Selain agama ya. Ya maksudnya bukan nggak yang di umur-umur muda kan ada masanya orang ke klub atau apa. Gue nggak pernah nyaman. Karena gue ngerasa gila, manusia kalau kehilangan kendali itu bisa sangat Iya. menyedihkan dan menakutkan ya. Jadi gue nggak mau gitu. Ya udah itu bikin gue kan rokok edik. Tapi kalau untuk yang lain enggak. Soal rokok, lo berarti belum bisa ngendalin itu Keinginan untuk merokok atau keinginan gue merasa untuk berhenti. gue belum ketemu alasan kenapa gue harus berhenti merokok. Oh, I see. Oke. Nah itu agak ini ya emang itu menyakiti badan gue sih emang. Tapi gue tidak menjamin kalau nanti gue berhenti apakah ada efek yang lebih buruk atau lebih baik kepada diri gue. Gue pernah berhenti 2 bulan, Bang. Berat badan gue naik 20 kilo, 21 kilo. Karena gue ngemil terus. Terus gue cek gula darah 300. Di situ gue mikir kan, gue berhenti merokok kenapa malah kena gula gitu. Jadi kayak karena emang udah edik banget, jadinya gue ganti itu pakai cemilan. Karena lo pengen ada ini Iya, ya. nyemil terus. Oral fixation Ya, terus gue mikir gue harus berhenti. Tapi tetap sampai sekarang gue niatnya pengen berhenti merokok. Tapi nggak bisa yang ekstrim. Oke. Dan ini sebenarnya udah sangat-sangat mengurangi gitu. Oh. Dulu bisa 3 sampai 4 bungkus, sekarang ya udah 1 bungkus, kalau udah habis udah jangan beli lagi sehari. Pas puasa kemarin bisa dong seharian nih. Ya buka Ya pertama. pas buka kan. Pas buka dong. Dan kalau udah ngerokok biasanya nggak makan gitu. Karena emang udah itu kelemahan gue, Bang. Oke. Kekurangan gue sendiri, dan ya doain lah cepat berhenti. Oke. Kalau gue marah soal anak gue gak bisa gue. Kalau anak gue disakitin orang, kalau dalam artian secara ini ya, apa namanya, kesenggol lah, jatuh lah, apa, gue kayak gue nggak bisa gue ngeliat anak gue gitu. Terus anak gue sakit, itu gue emosional banget gue. Dan itu nggak masalah sih, Bang. Nggak masalah, cuman dalam aspek yang lain gue nggak segitunya gitu. Berarti seorang Raditya Dika masih manusia itu ketika ada anaknya. Oh, ini masih manusia nih. Iya masih, bukan android. Bukan masih robot. ada emosi. Alhamdulillah aku masih memiliki emosi ya gitu. Gila ya. Gua ngelakuin apapun di pekerjaan gue. Itu gue
gue bener-bener tahu bahwa semua itu bisa baik-baik aja. Jadi bahkan gue mau stand up comedy, mau bikin produksi apapun ya, film atau series atau apapun yang terjadi di lapangan, gue tahu semua akan baik-baik aja. Jadi gue nggak akan cemas, gue nggak akan panik, gue nggak akan kalut ya, sampai stres gitu, nggak sama sekali. Dari dulu gitu. Bahkan gue sengaja bikin, kalau pernah lihat di YouTube tuh, ada cerita cintaku. Jadi gue stand up, terus tengahnya itu penonton naik ke atas panggung. Dan gue nggak tahu dia mau ngapain di atas panggung. Karena kan gue baca cerita cintaku bla bla bla, terus penontonnya naik. Abis itu baru gue nyari ini gimana caranya nih supaya jadi tontonan yang menarik gitu. Jadi gue suka chaosnya itu loh. Ketidakteraturan dan akan ada apa malam ini gitu. Itu gue seneng dan gue punya ketenangan untuk ngadepin itu gitu. Jadi, nah tapi kalau anak nggak bisa sama sekali. Tadi anak gue jidatnya merah kan. Wah itu langsung nyari dokter apa segala macem gitu. Kenapa dia merah? Ini serangga apa? Apa ini gimana? Padahal cuma kayak merah gini doang jidatnya gitu. Jadi Tapi wajar lah bang. Iya sih emang ya. Itu kompensasi atas semua ketidakpedulian dengan yang lain kan. Biar seimbang. Terus dirapel di situ gitu. Yang lumayan. Gue ada materi satu bit stand up comedy tuh soal anak gue. Nanti gue lagi nyiapin, gue lagi nulis. Oke, itu aja obrolan kita sama Ferry. Ini dua stoik bercakap-cakap. Subscribe juga di YouTube-nya Ferry ya. Di mana alamatnya, Fer? Ferry Irwandi. Ferry Irwandi, kalau kata Ferry Irwandi lah. Monggo. Instagramnya juga sama. Ya, sama Ferry Irwandi. Oke, makasih ya udah mampir ya. Thank you semua, dadah. Thank you.